Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan tugas aktivitas. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan bagi kami anak-anak-Mu. Sungguh selalu baru hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mempedomaninya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 5b. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema Yesus menghapus utang dosa manusia. Sebagian besar dari kita pernah berhutang. Betul? Atau masih berhutang? Sebagian besar dari kita pernah berhutang atau mungkin masih berhutang dalam berbagai bentuk. Baik itu berupa cicilan rumah, kendaraan, mobil, motor dan lain-lain, biaya pendidikan, pengobatan dan lain sebagainya. Namun kita pasti pernah mengalami betapa leganya setelah menerima tanda bukti pembayaran yang telah distempel atau dicap lunas. Pasti kita senang sekali, lega luar biasa, cicilan sudah selesai. Setelah menyatakan Yesus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, Yohanes dengan penuh syukur mengakui karya Yesus yang menghapus utang dosa manusia. Sebagaimana dalam bacaan kita Wahyu 1 ayat 5b tadi, yaitu bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Pernyataan ini sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Yang lebih menggembirakan daripada pengumuman mengejutkan yang didengar para wisudawan tadi adalah kabar baik tentang kematian Yesus. Tentu selesai ya dari persoalan, dari pergumulan. Istilah saya di wisuda. Sekali lagi, pernyataan sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Yang lebih menggembirakan adalah dari sebuah tanda bukti lunas tadi. Dan tidak ada yang lebih menggembirakan kabar baik tentang kematian Yesus, yaitu pencurahan darahnya di kayu salib, yang mana oleh darahnya kita dibebaskan dari hukuman yang layak kita terima akibat perbuatan, hasrat dan tindakan kita yang berdosa. Oleh darahnya kita dihapuskan dari hutang dosa kita. Karena hutang dosa itu telah dibayar sepenuhnya oleh Kristus. Tentu inilah yang membuat kita lega. Mereka yang percaya kepada Dia akan diampuni dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kalau kita melihat dan membaca di ayat selanjutnya. Sungguh itulah kabar terbaik yang pernah ada. Kalaupun kita dihapuskan dari berbagai hutang, lunas, telah kita bayar, telah kita cicil, itu melegakan. Yang jauh lebih melegakan ialah ketika kita dihapuskan dosanya. Itu oleh darah Yesus. Maka biarlah kabar gembira ini sungguh kita jaga, kita pelihara, kita jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita
Sebagai Tuhan yang telah menghapuskan dosa-dosa kita, jangan kita lupakan itu. Supaya kita tetap hidup di dalam Yesus yang telah menghapus segala utang dosa kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita lakukan tugas aktivitas, jangan berbuat dosa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi anak Tuhan yang selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh menyadari dalam berbagai tugas aktivitas pekerjaan yang kami lakukan, acap kali banyak godaan. Kami dirayu untuk perbuatan-perbuatan dosa. Olehnya kami memohon Tuhan, supaya kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami tidak jatuh dalam dosa. Tuhan, berkatilah apa yang kami kerjakan di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, dan sungguh kami melihat Tuhan campur tangan, Tuhan berkati membuatnya berhasil. Dan kami dapat menikmati segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap kami yang sedang sakit, kami memohon Tuhan sembuhkan, agar kami lega, segala beban hidup kami ringan. Kami sungguh memuliakan akan nama-Mu bahkan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, jaga dan sertailah kami agar kami tidak jatuh dalam dosa lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.